Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairul Nizar dengan NIM 21403100031 dari kelas B5MT. Saya di sini akan menjawab pertanyaan ganjil dari Ibu Ruhana. Soal yang pertama, mengapa aktivitas dakwah perlu dimanajemen dengan baik? Manajemen yang baik dalam aktivitas dakwah sangat penting karena alasannya yang pertama, efisiensi. Manajemen yang baik membantu dalam perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan aktivitas dakwah secara efisien sehingga sumber daya seperti waktu, tenaga, dan dana digunakan dengan optimal. Yang kedua, tujuan yang jelas. Manajemen membantu dalam merumuskan tujuan yang jelas dan spesifik untuk dakwah sehingga dakwah menjadi lebih terasa dan fokus. Yang ketiga, evaluasi. Dengan manajemen yang baik, Anda dapat melakukan evaluasi berkala terhadap progres aktivitas dakwah, mengidentifikasi kelemahan dan membuat perbaikan yang diperlukan. Yang keempat, pengukuran keberhasilan. Manajemen membantu dalam menentukan indikator keberhasilan dakwah dan cara mengukurnya, sehingga Anda dapat menilai apakah tujuan telah tercapai. Yang kelima, pengelolaan konflik. Dalam aktivitas dakwah, terkadang muncul perbedaan pendapat atau konflik. Manajemen yang baik dapat membantu mengelola konflik dengan cara yang konstruktif. Yang keenam, pertumbuhan dan perluasan. Manajemen yang baik mendukung pertumbuhan dan perluasan aktivitas dakwah, baik dalam hal jumlah peserta, jangkauan, atau dampak yang dihasilkan. Yang ketujuh, keberlanjutan. Manajemen yang baik membantu dalam merencanakan keberlanjutan aktivitas dakwah sehingga dakwah dapat berjalan secara berkelanjutan. Dengan manajemen yang baik, aktivitas dakwah dapat menjadi lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan sehingga dapat mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan dengan lebih baik. Soal nomor 3. Jelaskan pentingnya pergerakan atau actuating dalam kegiatan dakwah. Pergerakan actuating adalah salah satu tahap dalam proses manajemen yang melibatkan tindakan nyata untuk mendorong dan menggerakkan orang-orang dalam organisasi atau aktivitas tertentu menuju pencapaian tujuan. Dalam konteks kegiatan dakwah, pentingnya penggerakan dakwah dijelaskan sebagai berikut. 1. Mendorong tindakan konkret. Penggerakan dalam dakwah melibatkan upaya untuk mendorong individu atau kelompok dalam melaksanakan tindakan konkret yang mendukung pesan dakwah. Ini bisa berupa kegiatan berbagai ilmu, berdakwah kepada orang lain, atau mendukung penyampaian pesan-pesan Islami kepada masyarakat. Yang kedua, motivasi dan inspirasi. Penggerakan melibatkan penggunaan motivasi dan inspirasi untuk membantu individu terlibat dalam dakwah. Ini dapat mencangkup memberikan contoh yang baik, memotivasi dengan ceramah atau nasihat, dan membangkitkan semangat serta dedikasi dalam menjalankan tugas dakwah. Yang ketiga, koordinasi dan organisasi. Penggerakan juga melibatkan koordinasi dan organisasi yang efektif dalam kegiatan dakwah. Ini termasuk mengatur pertemuan, pelatihan, atau kegiatan-kegiatan lain yang mendukung penyebaran pesan dakwah. Yang keempat, evaluasi dan koreksi. Bagian penting dari penggerakan adalah evaluasi. Dengan mengukur hasil dan dampak dari aktivitas dakwah, Anda dapat melakukan koreksi jika ada hal yang perlu diperbaiki atau diubah untuk mencapai tujuan yang lebih baik. Yang kelima,
perasaan kepemilikan. Penggerakan juga dapat membantu menciptakan perasaan kepemilikan terhadap misi dakwah. Ketika individu merasa terlibat aktif dalam tugas dakwah, mereka cenderung lebih berkomitmen dan merasa memiliki peran penting dalam mencapai tujuan tersebut. Dalam kegiatan dakwah, penggerakan adalah langkah kunci untuk mengubah ide dan pesan dakwah menjadi tindakan nyata yang membawa dampak positif dalam masyarakat. Melalui penggerakan yang efektif, aktivitas dakwah dapat mencapai tujuannya dengan lebih baik dan memperluas jangkauan pesan-pesan Islami. Soal nomor 5. Jelaskan prinsip manajemen dakwah. Prinsip manajemen dakwah didasarkan pada beberapa prinsip yang berkaitan dengan pengelolaan dan penyelenggaraan aktivitas dakwah. Salah satu prinsip yang relevan adalah prinsip ijtihad yang mencakup aspek kreatif dan inovatif dalam menjalankan dakwah. Prinsip-prinsip manajemen dakwah yang dapat digabungkan dengan prinsip ijtihad adalah sebagai berikut. Yang pertama, tauhid atau keimanan kepada Tuhan. Prinsip ini menekankan pentingnya menjaga kesatuan dan kepatuhan kepada ajaran Islam dalam kegiatan dakwah. Semua aktivitas dakwah harus selaras dengan prinsip tauhid, yaitu keyakinan kepada Tuhan. Yang kedua, syariah atau hukum Islam. Prinsip ini menekankan perlunya beroperasi sesuai dengan hukum Islam. Sesuai aktivitas dakwah harus mematuhi aturan-aturan hukum Islam dalam menyampaikan pesan-pesan dan tindakan. Yang ketiga, rahmatan lil alamin atau pemurah bagi semua alam. Prinsip ini menggarisbawahi pentingnya pesan-pesan dakwah yang membawa manfaat dan rahmat bagi seluruh umat manusia. Dakwah harus mengedepankan nilai-nilai kebaikan dan kemanfaatan dalam masyarakat. Yang keempat, ikhlas atau hendak tulus. Prinsip ini menekankan pentingnya niat yang tulus dalam melakukan dakwah. Semua aktivitas dakwah harus didasari oleh niat yang murni untuk menyebarkan kebenaran Islam dan mendekatkan diri kepada Allah. Yang kelima, tadarruj atau tahap-tahap dakwah. Prinsip ini melibatkan pendekatan bertahap dalam dakwah, mulai dari pendekatan dasar hingga tahap-tahap yang lebih mendalam sesuai dengan pemahaman individu yang dituju. Prinsip ijtihad dalam konteks manajemen dakwah mengacu pada konsep kreativitas, inovasi, dan usaha untuk menemukan pendekatan terbaik dalam mengejar tujuan dakwah. Prinsip ijtihad memungkinkan para dai dan aktivis dakwah untuk berpikir kreatif, menyesuaikan pesan dakwah dan konteks sosial yang berubah, dan menemukan cara-cara baru untuk menyampaikan ajaran Islam dengan efektif. Dengan menggabungkan prinsip ijtihad dengan prinsip-prinsip manajemen dakwah yang lain, para dakwah dapat menciptakan pendekatan yang dinamis dan sesuai dengan kebutuhan zaman dalam upaya menyebarkan pesan-pesan Islami kepada masyarakat dengan cara yang efektif dan relevan. Soal yang ketujuh, jelaskan korelasi di antara keempat fungsi manajemen atau POAC dapat dalam kegiatan dakwah. Empat fungsi manajemen dalam kegiatan dakwah POAC adalah perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, pergerakan atau actuating, dan pengendalian atau controlling. Korelasi di antara keempat fungsi manajemen tersebut dalam konteks kegiatan dakwah adalah sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan atau planning. Fungsi perencanaan dalam manajemen dakwah
melibatkan penetapan tujuan, identifikasi sasaran audiens, penyusunan strategi, serta perencanaan taktik dan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan dakwah. Perencanaan ini harus didasarkan pada pemahaman mendalam tentang ajaran Islam dan kebutuhan masyarakat. Korelasi antara perencanaan dan fungsi-fungsi lainnya adalah bahwa perencanaan menentukan arah dan tujuan yang harus dicapai dalam dakwah. Yang kedua, pengorganisasian atau organizing. Fungsi pengorganisasian dalam dakwah melibatkan struktur organisasi yang efektif, penentuan peran dan tanggung jawab, serta alokasi sumber daya seperti dana, tenaga kerja, dan waktu. Pengorganisasian menciptakan kerangka kerja yang diperlukan untuk melaksanakan rencana dakwah. Korelasi dengan fungsi-fungsi lain adalah bahwa pengorganisasian membantu dalam menentukan siapa yang bertanggung jawab untuk menjalankan tindakan dakwah. Yang ketiga, penggerakan atau actuating. Fungsi penggerakan dalam manajemen dakwah adalah pelaksanaan rencana yang telah dibuat. Ini melibatkan pendorong, motivasi, dan pengarahan individu atau kelompok dalam melaksanakan tindakan dakwah sesuai dengan perencanaan. Penggerakan menciptakan tindakan nyata yang mendukung pesan dakwah dan tujuan yang telah ditetapkan. Korelasi dengan fungsi lain adalah bahwa penggerakan adalah implementasi dari rencana, perencanaan, dan organisasi. Yang keempat, pengendalian atau controlling. Fungsi pengendalian dalam manajemen dakwah melibatkan pemantauan dan evaluasi terhadap tindakan dan hasil yang dicapai dalam kegiatan dakwah. Pengendalian membantu dalam mengidentifikasi apakah tujuan tercapai dan jika tidak, bagaimana melakukan perbaikan dan koreksi. Korelasi dengan fungsi lain adalah bahwa pengendalian adalah mekanisme untuk memastikan bahwa aktivitas dakwah tetap berada di jalur yang benar sesuai dengan perencanaan awal. Korelasi antara keempat fungsi manajemen dakwah ini menciptakan proses yang terstruktur dan berkesinambungan dalam aktivitas dakwah. Perencanaan menetapkan arah, pengorganisasian menciptakan struktur, penggerakan melaksanakan rencana, dan pengendalian memastikan bahwa tujuan tercapai dan perbaikan dilakukan jika diperlukan. Dengan demikian, keempat fungsi ini bekerja bersama-sama untuk mencapai efektivitas dalam dakwah dan menyebarkan pesan-pesan Islami dengan lebih baik. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan maupun kata atau kurang jelas dalam penjelasan saya, mohon minta maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.